Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya, berkat limpahan kasih sayangnya, kita masih sama-sama dapat bergabung di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Amin ya rabbal Baik Bapak Ibu alamin. yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu dari manapun Anda berada, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh jajaran MCCC, PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh dokter dan tenaga medis, kepada seluruh pengelola, dan tentunya santri di pesantren COVID dimanapun Anda berada, dan kepada Bapak Ibu dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Memahami hakikat musibah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum masuk ke kajian Ustaz Setiadi, ada sambutan terlebih dahulu dari Pak Pur, ya. Oh boleh, ya. Belum ada ini dari matur nuwun Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Setiadi Rahman, MPI, yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir, memberikan tausiah kepada kita dalam jamaah Zoomiyah ini. Ini kita sebut jamaah Zoomiyah, Ustadz. Iya, betul. Betul. Juga Ibu Bapak semuanya yang juga sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara Muhammadiyah with you yang kita selenggarakan setiap malam ini dengan materi yang bertukar-tukar antara materi keagamaan, materi psikologi, materi kesehatan. Perlu saya informasikan sedikit Ustadz, ini memang dulu awalnya diselenggarakan itu untuk memberikan support dukungan mental spiritual kepada saudara-saudara kita yang isolasi mandiri. Awalnya di gedung pimpinan pusat Aisyah di PPA sebelah barat PKU Yogyakarta itu. Lalu ketika itu pernah lulus semuanya, jadi santrinya yang isolasi itu lulus semua sehingga kosong. Alhamdulillah pada itu pertengahan akhir Agustus 2020. Tapi setelah ada libur panjang waktu itu, terus meledak lagi kasus COVID-19 ini, sehingga hampir penuh, sehingga menyebabkan kita ya sedikit khawatir gitu kalau nanti sampai tidak muat. Sehingga terus bekerja sama dengan Universitas Aisyah, Unisha, untuk meminjam asrama mahasiswanya menjadi shelter COVID-19 ini. Nah, sampai sekarang itu terus berkembang terus. Tadinya seperti itu untuk memberikan dukungan pada para santri yang isoman ini. Akan tapi
belakangan karena link ini terus berkembang, disebarkan oleh saudara-saudara kita kemana-mana, akhirnya yang menyertai mengikuti kegiatan ini menjadi tidak hanya saudara kita yang mengikuti isolasi saja, Ustadz. Sehingga pengurus-pengurus Muhammadiyah, Aisyah, Urtum-Urtum di berbagai daerah di luar DIY juga mengikuti. Alhamdulillah kalau memang ini bermanfaat demikian. Nah, lalu sampai sekarang inilah berkembang terus. Dan kepada semua jamaah, Alhamdulillah kami informasikan di DIY nampaknya sudah mulai agak menurun ini jumlah kasus. Karena di shelter Unisa mulai hari ini sudah lulus semua, gitu. Jadi kalau sudah selesai itu diberi gelar kehormatan Ustadz, LC, lulusan COVID gitu. Terus shelter UAD juga sudah kosong, jadi mudah-mudahan ini terus membaik, Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya, tetap sehat, dan yang sekarang masih isolasi mudah-mudahan segera sehat kembali. Amin, amin. Amin ya robbal amin. Saya kira demikian Mas Aldo yang dapat saya sampaikan. Ini salah satu bentuk nyata bakti kita Muhammadiyah kepada negeri dalam rangka menanggulangi penyebaran virus corona ini. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Purwati atas sambutannya, tentunya telah mendampingi kita juga selama setiap malamnya di kajian Muhammadiyah Mixu. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kita malam hari ini yakni memahami hakikat musibah. Mulai, Pak. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Setiadi Rahman MPI. Kepada Ustadz Setiadi Rahman kami persilahkan. Terima kasih Mas Abdul. Muhammad Abdul Mufti Al-Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jamaah Zoomiyah pesantren COVID-19 pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Pertama-tama tentu saja rasa puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Kenikmatan terutama yang paling pokok adalah hidayah. Dan dengan hidayah inilah maka sampai detik ini kita masih tetap memegang teguh agama Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam yang sumber pokoknya adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syukur alhamdulillah, terima kasih kepada pesantren COVID PWMDIY yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi salah satu jadwal. Mestinya saya 2 kali ngisi, tapi
jadwal yang saya minta sudah diisi oleh orang lain, sehingga akhirnya hanya satu yang bisa diberikan. Mestinya ada dua, tapi terlalu dekat waktunya. Nah, tapi saya akhirnya diberi tanggal 9. Insya Allah pada lain kesempatan nanti saya bisa memberikan kontribusi materi kepada pesantren COVID-19. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kalau kita perhatikan bentar. Saya mau sebagai pendahuluan, kalau kita renungkan, sesungguhnya materi pada kali ini bersentuhan juga dengan kasus wabah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, umat manusia di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tapi juga nanti tidak apa yang saya bicarakan ini tidak hanya berkaitan dengan musibah pandemi COVID-19, tapi juga musibah-musibah yang lain. Oleh karena itu, maka kalau kita renungkan, tidak ada satu manusia pun di dunia ini, sejak dulu sampai sekarang, yang tidak pernah tertimpa musibah. Ya, baik yang bersifat personal maupun komunal atau kolektif, baik itu musibah yang berskala kecil maupun musibah yang berskala besar. Harus kita akui, kita masing-masing juga merasakan bahwa kita pernah terkena musibah. Sebetulnya Mas Abdul paham itu, kalau dari sisi bahasa Arab, sebenarnya kata musibah itu kan dari kata asoba, yusibu, isobatan. Ya. Kemudian wawa musibun, sesuatu yang menimpa, menjadi musibatun, musibah, sesuatu yang menimpa kita. Nanti akan kita lihat bahwa musibah itu ternyata bermacam-macam. Selama ini yang kita banyak pahami dan banyak orang memahami, musibah itu selalu berkonotasi bermakna negatif, sesuatu yang buruk, jelek, jahat, tidak menyenangkan, dan seterusnya. Tentu saja kita pernah bertanya dalam diri kita, mungkin juga bertanya pada orang lain. Lalu muncul pertanyaan, sesungguhnya dari manakah datangnya musibah tersebut? Ya, mungkin kita sudah bisa memberikan jawaban ya. Kalau ditebak-tebak ya dari Allah gitu. Ya, tapi mari kita renungkan dalil-dalil yang saya sampaikan berikut ini. Dalil yang pertama, surat At-Taghabun ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa siapa? Manusia dan non-manusia. Tidak hanya manusia, non-manusia. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, dalil ini diperkuat dengan dalil yang kedua ini. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah atau bencana pun yang terjadi di bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian. Illa fi kitabin, melainkan atau kecuali telah tertulis di dalam kitab, di lauh mahfud di sisi Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, atau dengan bahasa yang lain, sebelum kami mewujudkan musibah tersebut. Nah,
Jamaah sekalian, rahimakumullah. Bentar. Ada kendala. Nah, kemudian dalil yang ketiga. Di dalam termaktub di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Di mana Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, maka hal itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Akibat tingkah pola kalian sendiri. Akibat diri kalian sendiri. Ya Allah menggunakan dhamir atau kata ganti kum, kamu sekalian. Cara komunikasi Allah pada kita umat manusia. Kemudian berikutnya yang keempat, termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ternyata di situ Allah menyatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan, fil barri wal bahri dan lautan, bima kasabat akibat aydin nas, yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia atau tingkah pola manusia. Nah, keempat dalil tadi tentu saja memerlukan penjelasan. Bagaimana menjelaskannya? Yang pertama, dua ayat yang pertama, yakni surat At-Taghabun 11 dan Al-Hadid 22 itu menunjukkan bahwa musibah apapun yang terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tadi At-Taghabun 11, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Dalam surat Al-Hadid 22, illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ya, melainkan sudah tertulis termaktub dalam kitab di Lauh Mahfuz di sisi Allah. Jadi kalau ditanya siapa yang membuat musibah, faktor siapa atau faktor apa, faktor yang menyebabkan terjadinya musibah itu siapa atau apa? Faktornya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perhatikan dua ayat yang terakhir, Asy-Syura 30 dan Ar-Rum 41, itu menunjukkan bahwa ternyata musibah apapun yang terjadi adalah karena perbuatan atau karena ulah manusia. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Itu Asy-Syura, fabima kasabat aydin nas. Asy-Syura 30. Ar-Rum tadi bima kasabat aydin nas. Yang Ar-Rum 41 ya jelas menunjukkan bahwa faktornya adalah manusia. Yang Asy-Syura 30 kalian siapa? Ya manusia. Kalau yang Ar-Rum 41 itu lebih umum lagi. Manusia itu bisa manusia kafir, bisa manusia muslim, dan manusia dari berbagai macam bangsa-bangsa di dunia. Dari 5 benua ini semua itu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya musibah. Nah, kemudian berikutnya keempat ayat tersebut, kalau kita perhatikan, kita renungkan, kok ya tampak seperti ada kontradiktif. Ya, ada kontradiksi. Tampak kontradiktif, bertentangan. Maknanya saling bertentangan. Apakah benar demikian? Kan dua ayat yang pertama tadi kan faktornya Allah jelas. La bi'idznillah, la fi kitabim min qabli an nabra'ah. Yang kedua, yang terakhir itu bima kasabat aydin nas, bima kasabat aydikum. Tapi apakah memang demikian atau terjadi kontradiktif? Sekilas begitu yang kita lihat itu.
Saya salah. Nah, maka kalau ada pertentangan makna, kalau kita perhatikan, jelas itu secara dohir ada pertentangan makna pada ayat tersebut. Berarti kan ada dualisme musibah kalau gitu. Ada orang yang menyimpulkan berarti ada dualisme musibah. Musibah karena Allah dan musibah karena ulah manusia. Tapi apa mungkin demikian itu betul terjadi seperti itu? Jawabannya adalah tidak mungkinlah Allah itu menyampaikan firman-Nya tentang suatu masalah, termasuk di situ musibah, yang maksudnya saling kontradiktif, saling bertentangan. Yang akibatnya akan memunculkan kebingungan di antara umat manusia. Tidak hanya umat manusia yang mengimani Allah sebagai Tuhan, Al-Quran sebagai kitab sucinya, Sunnah Rasulullah sebagai sumber pendukung Al-Quran dan seterusnya, itu juga akan bingung. Ada banyak loh orang-orang itu yang bingung dengan kenyataan ada firman-firman yang saling kontradiksi itu. Maka oleh karena itu ini kan harus ada jawaban. Harus ada jawaban. Sehingga munculkan pertanyaan lagi. Apa itu maksud Allah menyampaikan firman-Nya yang terkesan saling bertentangan tersebut? Maka jawabannya ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membuat seperti itu mempunyai maksud mengajak kita manusia ini sebagai makhluk pintar, diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih serius berpikir dengan menggunakan akal yang telah diberikan Allah kepada kita itu. Kan kita itu punya akal, tapi dapat dikatakan banyak yang belum masuk pada ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang mempunyai akal dalam pengertian memfungsikan akal sebagaimana seharusnya. Diciptakan akal oleh Allah, akal itu diciptakan oleh Allah itu dengan maksud-maksud yang tentu saja mulia. Nggak mungkin. Tapi kenyataannya kan banyak manusia itu yang memfungsikan akal itu secara minimal gitu. Kan apa itu ya, bahasa Jawanya itu eman-eman. Sayang sekali gitu. Ya, satu perangkat lunak, maafnya begitu ya, di dalam tubuh kita yang luar biasa canggihnya ini ternyata banyak yang disepelekan oleh manusia dan tidak difungsikan dengan benar oleh manusia. Coba kita perhatikan ya, saudara-saudara kita itu yang dia bangun tidur, kemudian berpikir untuk mencari makan, nanti dia pergi bekerja untuk makan, selesai makan nanti ya tidur istirahat, begitu aja kegiatannya itu. Tidak pernah kemudian berpikir serius, apalagi memikirkan firman-firman Allah dalam kitab sucinya, terutama yang terakhir yang menyempurnakan semua kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, saya melihat ada maksud Allah itu untuk mengajak kita berpikir. Allah kalau mau itu bisa aja menyampaikan firman-Nya tentang apa sih maksud tujuan menciptakan manusia dan seterusnya, itu sampai seterusnya, sampai dalam bentuk yang sudah jadi itu bisa. Tapi tampaknya Allah punya maksud yang lain gitu. Ya, supaya manusia nanti bisa menggunakan akalnya. Siapa yang tidak bisa menggunakan akalnya, nanti akhirnya ada yang ada perbedaan antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, akhirnya kan begitu. Ya. Sehingga wajarlah kalau kemudian Allah memberikan penghargaan kepada
orang-orang yang berilmu, ya, beberapa derajat. Itu pun juga masih diberi catatan yang beriman dan berilmu. Jadi beberapa derajat yang membedakan dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rahimakumullah. Pertanyaannya, benarkah maksud Allah seperti itu agar kita lebih serius dalam menggunakan akalnya? Jawabannya adalah benar 100%. Kalau ada 1000% itu boleh dikatakan 1000%. Jadi benar 100% benar. Bukankah banyak firman Allah yang mengajak kita untuk berpikir dengan kalimat yang dengan sigot bentuk yang bermacam-macam. Satu contoh misalnya afala tatafakkaru. Mengapa kalian tidak berpikir? Afala taqilun. Kalau diuraikan lagi, mengapa kamu tidak mau menggunakan akalmu? Afala tangdurun. Mengapa kamu tidak melihat, ya, melakukan penglihatan terhadap fenomena di sekitar kita, tapi dengan merenungkan, dengan dengan berpikir itu, tidak sekedar melihat. Ya. Dan dengan demikian maka orang yang mau menggunakan akalnya ketika dia melakukan perjalanan fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Itu kan fangduru. Maka perhatikan itu, lihatlah itu. Itu maksudnya orang melakukan rihlah, melakukan perjalanan ke berbagai tempat itu tidak sekedar hanya menikmati pemandangan, memuaskan hati kita, jiwa kita. Tidak, tapi itu ada maksud agar kita kemudian menggunakan akal kita untuk merenungkan kenapa bisa terjadi begini, kenapa bisa terjadi begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang puncaknya adalah pada akhirnya memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tazakkarun. Allah juga, mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran itu? Banyak hal yang terjadi di sekitar kita ini. Ada banyak musibah, tapi orang hanya berulang-ulang terjadi musibah, tapi orang tetap tidak berangkat ke jenjang martabat yang lebih tinggi. Masih saja kehidupannya seperti binatang. Kal an'am kata Allah itu binatang. Nah ini afala tatafakkarun banyak disebut dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-An'am ayat 50. Oke. Nah, kemudian kalau tidak ada kontradiksi atau pertentangan di dalam firman Allah, tadi kan kesannya ada kontradiksi, tapi kita yakin bahwa tidak ada kontradiksi di dalam firman Allah itu, tidak ada kontradiksi. Maka berarti pemahaman kita lah yang harus diperbaiki. Kalau tidak ada kontradiksi, padahal kelihatan ada kontradiksi. Lalu kemudian orang tergolong-golong, ya, terpecah. Dulu para ulama dulu ada yang kemudian melahirkan golongan Jabariyah. Dia memahami hanya satu sebagian ayat aja, 1-2 ayat yang mendukung pendapat dia bahwa semuanya itu Allah. Manusia, makhluk ini hanya wayang saja, dalangnya itu Allah. Tapi ulama yang lain yang kemudian menunjukkan kelompok atau golongan Qadariyah, enggak. Jadi fokusnya hanya pada manusia. Enggak. Itu manusia punya kemampuan untuk mengatur dirinya. Ya, dukungannya tadi itu, ayat lo itu ada ayat yang mengatakan musibah-musibah terjadi karena perbuatan manusia. Itu berarti karena ulah manusia. Jadi manusia punya kemampuan untuk menjadikan ini musibah atau tidak musibah. Kan gitu. Tapi dua pendapat yang sangat bertentangan ini, Jabariyah dan Qadariyah, kemudian dicari jalan tengahnya, lalu munculkan namanya golongan Asy'ariyah dengan teori kasatnya itu. Oh ya, Allah semua sudah Allah katakan. Yang merancang semua sudah Allah, dirancang semua. Nah, tugas kita itu adalah berusaha untuk bisa terhindar dari musibah-musibah itu. Nah itu. Tapi ini menjadi masalah. Nah, saya memperkenalkan satu teori baru, tidak teori Jabariyah, Qadariyah,
kemudian teori kasabnya Asy'ariyah. Tapi saya dari beberapa studi yang saya lakukan, beberapa ulama belum memberi nama, sehingga kemarin saya Bismillahirrahmanirrahim, saya memberi nama satu teori agar kita mudah untuk mengingatnya, itu teori Nadhoriyatut Takamul atau An-Nadhoriyatut Takamuliyah, teori integral. Maksudnya di dalam memahami alam semesta, makhluk di alam semesta ini dan dikaitkan dengan Allah, sesungguhnya kita harus menjadikan firman Allah dalam Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan fakta-fakta ilmiah yang terjadi itu secara satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Dan karena itu maka kita bisa memastikan pasti tidak ada pertentangan di dalam qadha dan qadar Allah. Termasuk dalam pertentangan di dalam firman Allah itu, meskipun kelihatan ada kontradiksi di situ. Termasuk nanti dikaitkan dengan sabda Rasulullah. Itu mesti tidak ada pertentangan. Kalau kelihatan ada pertentangan, itu harus diperbaiki. Pemahaman kita yang harus diperbaiki. Nah, caranya gimana? Caranya gimana untuk memperbaiki itu? Caranya gimana? Kita menggunakan teori Takamuliyah, Nadhoriyatut Takamuliyah, teori integral itu. Caranya adalah kita letakkan ayat-ayat yang secara lahiriah itu terlihat kontradiktif, bertentangan tersebut pada posisi pemahaman yang berbeda. Nah, itu yaitu satu, pemahaman secara global, dan dua, pemahaman secara operasional. Saya ulangi lagi, pemahaman secara global dan pemahaman secara operasional. Dua ayat yang pertama, At-Taghabun ayat 11 dan Al-Hadid ayat 22 itu harus dipahami secara global. Secara global. Sedangkan dua ayat yang terakhir, Asy-Syura 30 dan Ar-Rum 41 harus dipahami secara operasional. Itu. Jadi menggunakan pendekatan global dan pendekatan operasional. Nah, maksudnya apa? Kok perlu ada pemahaman secara global itu? Dan dua ayat tadi, yang pertama At-Taghabun 11 dan Al-Hadid 22 itu kita letakkan, kita gunakan pendekatan secara global kepada keduanya. Pemahaman secara global perlu dilakukan agar kita bisa memaklumi akan kebenaran klaim Allah bahwa semua kejadian tidak ada yang lepas dari sentuhan Allah. Jadi Allah tidak salah itu, mengklaim begitu tidak salah. Ya. Gimana cara memahaminya itu? Dikatakan tidak ada satupun kejadian atau makhluk yang lepas dari sentuhan Allah. Nah, itu kita pahami dari kalimat ini. Bukankah Allah itu sang Khalik, sang pencipta? Sedangkan selain Allah adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Nah, dalam pemahaman, dalam ajaran akidah kita, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid fa'buduhu. Dan Tuhanmu, katakan qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu esa, satu. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Fa'buduhu. Oleh karena itu maka sembahlah dia, beribadahlah karena dia. Nah, satu. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu Allah sendirian, wal awwalu, yang paling awal. Sebelumnya nggak ada. Kalau sebelumnya ada, wah berarti Allah itu masih kalah. Allah itu yang paling awal. Dan karena itu tidak salah kalau Allah itu disebut khaliqu kulli syai'. Allah sendiri menyatakan begitu. Allah itu pencipta segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Ya alam semesta ini.
Ya, segala sesuatu itu alam semesta. Makhluk, semua makhluk ini namanya alam semesta. Alam semesta kan seluruh alam, seluruh dunia. Dunia apa? Dunia malaikat, dunia jin, dunia manusia, dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan, flora fauna, tumbuh-tumbuhan, fauna, dan benda-benda langit yang super raksasa besarnya itu kan. Sampai kepada makhluk yang kecil, saking kecilnya nggak bisa dilihat. Virus, ya, virus itu kan makhluk kecil itu. Dia tidak gaib, ada, cuma kalau mau lihat ya pakai mikroskop, dibesarin sekian berapa, sekian ribu kali atau berapa itu ya. Baru ya Pak, Masya Allah, ternyata virus COVID-19 itu kayak bola, ya bundar begitu, tapi itu sungutnya kok banyak sekali, mantul-mantul kayak begitu. Itu. Jadi itu makhluk ciptaan Allah. Ada yang tampak, kelihatan, tapi ada juga yang gaib. Dia ada, tapi tidak bisa dilihat oleh mata kasat manusia, nggak bisa. Tapi semuanya itu adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Makhluk bahasa Arab artinya sesuatu yang diciptakan oleh siapa? Oleh Sang Khalik. Siapa dia? Allah Subhanahu. Nah, Allah itu ketika menciptakan sesuatu, tentu saja kan berangkat dari kehendak. Allah menghendaki kan, oh saya ingin irodah kan, itu irodah Allah, masyiah Allah, kehendak, keinginan Allah. Saya ingin menciptakan makhluk gini. Ketika Allah menciptakan makhluknya itu, jangan lupa semuanya itu diberi qadar, diberi ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar dalam pengertian ukuran. Ukuran ini yang sering diabaikan oleh banyak orang itu. Padahal dalam Al-Qur'an ada itu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Monggo nanti Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa membuka ayat itu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar, dengan ukuran. Perbuatan Allah memberikan qadar, ukuran pada makhluk-makhluk yang diciptakannya itu namanya takdir. Jadi takdir dengan qadar itu sama sebetulnya, sama. Nah, dalam teori integral itu nanti akan diterangkan takdir itu apa, qadar itu apa. Ya, yang ini sangat berbeda dengan pengertian takdir yang pernah termasuk saya terima, Bapak Ibu terima di masa yang lalu. Biasanya diartikan ya takdir itu perwujudan dari qada Allah. Dan kita tidak bisa mengetahui ya, qadar atau takdir itu sebelum dia terjadi. Padahal bukan seperti itu. Kita melihat di dunia ini ada qadar atau takdir Allah yang sudah bisa kita ketahui. Nah, itu namanya tadi itu ada fakta-fakta ilmiah. Ilmu-ilmu Allah yang ditemukan oleh manusia. Ilmu pengetahuan kan ilmu-ilmu Allah, saya mengartikan ilmu-ilmu Allah yang ditemukan oleh manusia. Nah, itu. Tapi kan sifatnya kumulatif. Ditemukan sekarang itu belum sempurna. Nah, sempurna lagi sampai kemudian menjadi sempurna. Itu pun juga belum selesai. Dalam dunia antariksa penerbangan misalnya kan. Dulu kan cuma sederhana aja orang mau terbang. Tapi sekarang kita lihat luar biasa. Tapi itu belum selesai. Bisa jadi suatu saat akan ditemukan ilmu Allah yang lainnya. Nah itu qadar Allah. Semua diberi ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka jadi tidak ada satupun yang lepas dari sentuhan Allah. Allah berkehendak, ya, kemudian Allah mewujudkan itu dengan ilmunya yang lama luas itu. Kita perhatikan itu kan. Ya, COVID yang seperti itu, ya, virus yang seperti itu, corona itu. Oh, ternyata seperti itu dipelajari. Masya Allah. Ya. Ilmu kedokteran, ya, berapa banyak yang ditemukan ilmu-ilmu Allah. Ada yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui, dan mungkin ada juga yang tidak bisa diketahui oleh manusia kan gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi kepentingan manusia, penting kita untuk mengetahui qadar itu. Nah, qadar Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi itu mana?
Kamu percaya salah satu rukun iman, ya, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan kamu percaya kepada qadar Allah yang baik dan buruk. Artinya apa? Ukuran-ukuran yang diberikan Allah pada makhluk itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan pertemuan antar makhluk, interaksi antar makhluk itu, yang dalam bingkai sunatullah, dalam sentuhan hukum kausalitas sebab akibat, nanti akan memunculkan akibat, memunculkan kejadian yang buruk, kualitas yang buruk, ada juga kejadian yang baik dan kualitas yang baik. Nah, itu semua terjadi. Yang bahasa Allah tadi dalam surat At-Taghabun 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak terjadi itu melainkan dengan izin Allah. Itu sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Jadi yang harus diperhatikan bukan kejadian per kejadian itu, bukan begitu yang diciptakan Allah, tidak begitu. Yang diciptakan adalah kodar-kodarnya itu, yang nanti itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Ya, kalau ukuran-ukuran itu bertemu di antara makhluk itu pasti akan memunculkan hal yang sama. Kalau kita ingin kebaikan, ya, dari tidak terhindar dari musibah terkena paparan virus COVID-19, ya kita lakukan misalnya protokol kesehatan kita atur dengan sangat ketat. Ya, maka yang muncul adalah apa? Tubuh kita juga kita sehatkan, kemudian kita gunakan macam-macam itu yang selama ini pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sering dilupakan itu, diabaikan oleh banyak orang itu, berdoa, memanjatkan doa yang berikutnya memanjatkan doa pada Allah itu jarang disebutkan itu. Nah, dan itu kalau kita lakukan maka akan memunculkan kejadian yang baik atau kualitas yang baik. Tapi kalau kita langgar maka akan memunculkan kejadian yang buruk atau kualitas yang buruk. Dan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Ya, oleh siapa saja, tidak hanya oleh orang-orang yang jahat, yang orang-orang muslim yang baik-baik, yang taat, yang soleh bisa terkena itu. Ya, tidak hanya orang bodoh, orang pinter-pinter juga terkena itu. Nah, itu. Nah, dengan pemahaman skala global itu berarti menunjukkan pengakuan dan pemuliaan kita kepada Allah. Ya, sebagai khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 102. Itu. Jadi sama sekali dengan teori integral ini tidak mengabaikan faktor Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan Qadariyah tadi itu kan, dia semata-mata hanya manusia saja, tapi ini enggak. Jadi semua kejadian di dunia ini, baik menyangkut manusia atau bukan manusia, itu semuanya kita akui sebagai datanya dari Allah, sebagai wujud pengakuan dan pemuliaan kepada Allah, bahwa Allah lah khaliqu kulli syai', tapi dengan penjelasan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu berikutnya dengan pemahaman secara operasional, itu berarti menunjukkan kalau kita menggunakan ya, pemahaman secara operasional terhadap tadi itu surat Asy-Syura ayat 30 dan Ar-Rum ayat 41, berarti menunjukkan pengakuan bahwa musibah yang terjadi adalah akibat kesalahan manusia itu sendiri. Kesalahan manusia itu sendiri. Karena itu jangan salahkan Allah. Sebagai manusia itu tidak begitu loh, nggak bisa loh menerima musibah-musibah seperti itu. Tidak hanya soal COVID-19, musibah-musibah yang lain di sekitar kita. Banyak kan yang mengiringi, mewarnai COVID-19 ini, kecelakaan pesawat terbang kemarin. Pesawat terbang kan banyak terjadi sebelum-sebelumnya kan. Apalagi banjir di mana-mana berulang terus, tanah longsor juga begitu. Kemudian gempa bumi, gunung meletus dan seterusnya. Nah, akibat kesalahan manusia, di mana letak salahnya itu? Ya, kan gitu kan? Mengapa kita tidak boleh menyalahkan Allah atas musibah yang terjadi? Jawabannya adalah karena manusia sudah ditakdirkan adanya diberi qadar.
Qadar itu artinya kadar, ukuran, sifat, karakter. Kalau diperluas lagi ada spesifikasi, standarisasi, hukum, aturan, dan seterusnya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita mau melaksanakan enggak gitu. Seperti kata Khalifah Umar itu mengatakan, sebenarnya kita itu hidup berpindah dari satu qadar yang baik ke qadar yang buruk, berpindah dari qadar yang buruk ke qadar yang baik. Begitu seterusnya. Nah, tinggal apa kita menjadi manusia yang bijaksana, kemudian mencoba melihat, merenungkan, mengklasifikasi, mengingat-ingat mana yang qadar baik, mana yang qadar buruk. Nah, kalau kita pilih saja, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih, kebebasan Allah untuk memilih. Tidak hanya soal itu ya, soal musibah-musibah. Nah, kita menjadi beriman atau kafir aja kita diberi kebebasan oleh Allah. Qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Tapi kan Allah memberikan informasi kalau memilih yang beriman dia masuk surga, milih kekafiran dia masuk neraka. Jangan cuma berhenti pada oh ada kebebasan. Cuma itu aja kan itu kan. Terus kemudian kita harus toleransi dan tidak dilanjutkan bahwa ada konsekuensi dari pilihan kita. Kalau kita memilih yang baik, qadar-qadar yang baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Puncaknya adalah surga. Kalau itu berwujud keimanan dan amal soleh. Tapi kalau tidak, ya, maka kita akan mendapatkan akibat yang buruk dan puncaknya adalah kita masuk neraka dan itu semuanya sudah ada ukuran-ukurannya. Yaitu, jadi yang berwujud memiliki kebebasan memilih untuk melakukan perbuatan. Nah, meskipun manusia itu punya kebebasan memilih untuk melakukan perbuatannya, tetapi harus diingat bahwa manusia tetaplah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang antara lain tidak mampu mengetahui sesuatu yang akan terjadi atau menimpanya, termasuk musibah di masa depan. Nggak bisa itu mengetahui. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kata Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengetahui apa yang akan dilakukan pada esok harinya. Yang dari sini kemudian muncul istilah yang terkenal itu, manusia hanya bisa merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Itu bahasa sebenarnya kesimpulan dari tadi itu. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Berapa banyak orang yang sudah melakukan perencanaan, planning sedemikian rupa atas program-program kerjanya, semuanya menjadi kacau balau. Ya, Muhammadiyah misalnya kan, dan hanya Muhammadiyah juga yang lainnya. Ya, kita fokus pada Muhammadiyah Persyarikatan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah kan mestinya dilaksanakan 1 tahun yang lalu kan, tapi kan nggak bisa karena COVID diundur. Bahkan mundurnya sampai kalau masih seperti ini bisa 2 tahun yang akan datang, 2022 itu baru muktamar. Padahal semua sudah dipersiapkan. Ya, Jawa Tengah, PWN Jawa Tengah sebagai tuan rumah, ya, terus UMS ya, dengan segala kompleknya sudah disiapkan. Apa namanya itu gedung pertemuan yang megah itu juga sudah disiapkan dan seterusnya, masya Allah. Tapi semuanya harus tertunda. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan sering saya katakan, kok besok 1 detik aja ke depan, 1 detik ke depan itu kita nggak akan tahu itu. Ya, 1 detik ke depan nggak tahu kita apa yang akan terjadi. Banyak di antara kita, contoh-contoh ada orang yang ngimami sholat, jadi imam sholat. Saya punya teman itu, ya, ketua takmir masjid daerah Pengok di Jakarta sana, Pengok Blok D. Masya Allah, subuh Ramadan lagi, hari Jumat lagi, sholat subuh, ngimami, meninggal dunia saat sujud itu. Oh, nggak bangun-bangun, ya Allah, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak tahu kan depan.
Tidak perlu sampai besok, kan Allah hanya ingin ya punya maksud lah ya, gampang itu. Tapi saya ingin membuat yang lebih ekstrim lagi, tidak hanya besok, ada taksibu khodan, tidak hanya khodan, tetapi detik. Ya, jadi dakikoh. Ya, 1 detik pun itu kita kadang-kadang juga tidak akan tahu apa yang terjadi. Nah itu, jadi musibah itu karena kesalahan manusia, juga karena kelemahan manusia. Fabima kasabat aidikum, fabima kasabat aidinas, bisa dimaknai karena perbuatan manusia, juga karena dia lemah, tidak mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang depan, termasuk masa yang dekat, yaitu 1 detik ke depan itu apa yang terjadi, dia tidak akan. Nah itu yang kita pahami dari musibah ini dan seperti apa hakikatnya itu. Nah, sesungguhnya ketidakmampuan manusia memprediksi masa depan itu tadi sudah saya katakan sampai kepada hitungan detik. Meskipun Allah menyebutkan besok. Ini dalilnya. Surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Nah, dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jamaah Zoom ya, pesantren COVID PWMPI yang saya hormati, saya muliakan, kita dapat maklumi dan membenarkan firman Allah berikut ini. Surat An-Nisa 9, mau dicatat, diingat-ingat. Di mana Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tidak ada hasanatin, kebaikan apapun hasanah. Kata apapun itu karena tulisan hasanah itu ditulis Allah dalam bentuk nakiroh, bukan ma'rifat. Nggak pakai alif lam, al hasanah tidak, tapi tanpa alif lam. Hasanatin, hasanatun, hasanatan, hasanatin. Sehingga mengartikannya kebaikan apapun, dalam wujud apapun, dengan segala variannya, ya, yang menimpamu, nah ini kan, menimpamu itu. Sesuatu yang menimpa namanya musibah. Jadi dengan demikian kita harus merubah pemahaman kita. Musibah itu ada yang baik. Dan itu kata Allah, faminallahi, dari Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang sehat walafiat, alhamdulillah. Itu kebaikan dari Allah itu. Ya, jangan bertepuk dada. Seperti pemain sepak bola, itu begitu bisa ngegolkan langsung dadanya dipukul-pukul. Nah, gitu loh aku. Gitu kan. Ya, pemain tinju bisa memukul KO, namanya wah langsung menepuk-nepuk dan seterusnya. Enggak seperti itu. Kalau dia paham tentang hakikat musibah ini, maka dia akan tawadu, dia akan mengembalikan kalau kebaikan ya pada Allah. Maka orang Muslim dia akan terucap dalam mulutnya ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Nah, kan itu at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi khaulin wala quwwati. Ya, alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi ya udah bebas dari rasa sakit, alhamdulillah lega. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, coba. Yang telah menghilangkan ya penyakit, rasa sakit dari diriku dan kemudian menjaga lagi, bahasa lain menyehatkan kami. Sebenarnya afiat tidak bermakna sehat. Ya. Sehat ya sehat, sehatun. Afiat itu penjagaan dari Allah, jaga kembali. Dan seterusnya ada banyak. Bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi apa itu? Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihid nusur. Alhamdulillah, bangun tidur sehat. Sehat kembali, segar. Yang telah menghidupkan loh. Tadi padahal tadi dalam suasana kematian kan. Kata Nabi, tidur itu saudaranya mati kan. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihid.
Nah itu. Tapi Allah mengatakan wa ma asobaka dan min sayiatin, keburukan apapun. Ya, apapun sayiatin, keburukan apapun, wujudnya apapun. Yang menimpamu Muhammad, ya, famin nafsi. Maka itu adalah akibat dari kesalahan diri kamu sendiri. Ya itu, karena ini ayat firman ini tertuju, ya, Al-Quran ini tertuju pada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Meskipun mukhotobnya yang diajak bicara Nabi Muhammad SAW, tapi itu juga berlaku bagi kita umat manusia seluruhnya. Sekarang masih hidup sampai besok gitu kan. Seperti misalnya firman Allahu Ahad itu kan diperintahkan mengucapkan kan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi sesungguhnya itu juga perlu juga diperlakukan kepada kita semuanya agar kita juga melakukan pernyataan bahwa pengakuan bahwa Allah itu sah. Sama dalam halnya dengan ini, berarti K itu ya. Jadi kebaikan apapun yang menimpamu wahai Setiadi Rahman. Maafnya wahai Perwadi. Maafnya wahai Afdol. Maafnya wahai Pak Fajar Wibowo. Nah, Fajar Wibowo itu ya. Bu siapa tadi, yang lain-lain tadi, Masya Allah, dari Goa, dari Bengkulu tadi. Itu dari Allah. Kamu itu kamu tadi. Begitu juga yang buruk-buruk. Nah, itulah kira-kira yang sepanjang yang dapat saya lakukan yang terkait tentang musibah itu. Nah, karena kebenaran sejati hanyalah milik Allah, nah, maka tentu saja pembicaraan ini saya akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui kebenaran. Tugas kita umat manusia adalah mencoba untuk menemukan kebenaran yang sejati itu. Paling tidak mendekati kebenaran. Oh, seperti itu. Tapi yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu. Saya kira demikian Bapak, Ibu dan saudara sekalian jamaah Zumiyah, pesantren Covid, BWM, DIY yang saya hormati rahmatullah. Insya Allah pada lain kesempatan nanti kita bertemu lagi. Kurang lebihnya maaf. Matur nuwun, jazakumullah khairal jazaa atas partisipasi dan perhatian semuanya. Yang penting mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat kebaikan, jangan lupa kembalikan kepada Allah. Jadi kalau ada keburukan, jangan lupa itu adalah akibat kesalahan kita sendiri atau kelemahan kita sendiri. Nah, demikian. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Setiadi Rahman atas materinya. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru Bapak Ibu sekalian yang bisa kita peroleh dari Ustaz Setiadi Rahman ini. Materinya tentunya sangat berguna untuk kita memaknai musibah itu dengan baik dan benar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya apakah ada pertanyaan? Monggo Ibu Siti Maryam sudah mengangkat tangan sepertinya. Ibu Siti Maryam, apakah ingin bertanya? Jika belum ada, monggo Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau melalui Zoom secara langsung. Kami persilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Sesuai pesan Pak Purwadi tadi, insya Allah nanti akan saya kirim PPT-nya ya kepada Pak Pur. Setelah acara ini nggih Pak Pur nggih? Iya, Ustaz. Iya, ya, saya kirimkan. Insya Allah. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Siti Mulyati. Oh, Siti Mulyati, yang dari Bengkulu ya? Dari mana ini? Ibu Siti Mulyati dari disebutkan mana? Asalnya. Ibu Siti Mulyati. Dari mana? Oh, Bantul. Dari Bantul, iya. Bantulnya mana, Bu? Jangan-jangan tetangga saya. Mana, Bu? Bantulnya? PWA itu, Ustaz. Bagaimana, Bu? Dari Majelis Tablik PWA beliau. Garwane Pak Muhtar Yudi. Ya. Oh, ngoten. Oke. Terus Bu?
Baik, pertanyaannya Ustaz. Musibah banyak yang tidak suka atau merajuk. Bagaimana menurut pandangan Ustaz ini? Banyak yang tidak suka. Nah, atau merajuk. Iya. Betul begitu ya, Bu Mulyati? Ya. Jawabannya begini, karena mereka belum memahami hakikat musibah kan gitu kan. Mereka mengira bahwa musibah itu hanya yang buruk-buruk, sesuatu yang menimpa kita manusia itu yang buruk-buruk gitu. Tapi sesuatu yang baik-baik yang berupa hasanah tadi kata Allah, "Ma'ama asobaka min hasanatin fa min Allah." Yang baik-baik nggak pernah dikeluhkan gitu kan. Dan seringkali manusia lupa gitu kan. Bahwasanya ada sesuatu yang sedang menimpa dirinya berupa kebaikan-kebaikan. Jadi yang harus diperbaiki adalah pemahaman itu. Pemahaman manusia, termasuk kita ini tentang hakikat musibah itu. Maka saya berbicara tentang hakikat. Oh, soal tidak paham itu non sewu, itu tidak hanya dialami oleh umat Islam, umat manusia yang awam. Ya. Saya punya beberapa teman yang dia sarjana S2, bahkan kepala satu lembaga pengadilan. Loh, dia juga nggak ngerti tentang musibah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, nanti kaitannya dengan ujian. Ujian itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu nggak ngerti. Dia baru mengeluh pada saya, wah, saya sekarang sedang terkena dapat ujian dari Allah. Apa? Anaknya nakal. Anaknya nakal gini. Cerita, saya bilang, loh, apa selama ini nggak dapat ujian dari Allah yang berupa kebaikan-kebaikan? Itu juga ujian loh. Ya kan? Ya sama, bahasa lainnya kan gitu, musibah. Ya dikeluhkan musibah yang buruk. Oh, saya baru kena musibah ini, gini, anak saya gini, keluarga saya gini, dan seterusnya. Tapi yang baik-baik enggak. Ya kan gitu. Ya, Mas Afdal ini menurut saya yang baik ini, ya, surah senyum ini, nggak pernah marah itu. Nah, itu dapat musibah baik dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi ujian baik itu, gitu kan? Ujian baik. Ya. Ujian baik, ya kan? Bisa bertahan nggak? Sampai kapan menikahnya itu kan? Gitu kan? Musibah di teman-temannya mungkin sudah ada yang menikah, dia belum kan? Gitu kan? Nah, itu kan ujian yang baik dari Allah. Ujian yang mungkin buruk kalau dia dari nikah itu sebagai sesuatu yang baik gitu kan? Ya, enggak juga. Dalam pengertian semua kita berada dalam kondisi suasana musibah dan ujian yang baik dan buruk. Oke. Insya Allah nanti kalau ada waktu lain saya akan membicarakan tentang ujian. Nah, saya sudah membuat satu tulisan dan sudah saya buatkan PPT-nya. Nah, itu nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti akan saya sampaikan. Ngaten Pak Purwadi, insya Allah. Iya, insya Allah. Iya, dari sisi yang lain ya. Iya. Oke, gitu Mas Afdal ya. Monggo yang lainnya. Berikutnya Ustaz dari Bapak Ngatijo dari Gunung mana? Monggo disebutkan. Dari Gunung Kidul Ustaz. Oh, Gunung Kidul. Akhir kata tadi dari Siraman Ustaz. Siraman Gunung Kidul. Pertanyaannya apa itu? Ini mungkin daerahnya namanya Siraman nggih, Pak Ngatijo. Ya. SD Muhammadiyah Siraman. Muhammadiyah Siraman. Kecamatan mana itu? Ini Wonosari, Tat. Wonosari. Oh, Wonosari. Nggih. Gunung Kidul. Nggih. Bapak sinten nanti Mas Abdul? Pak Ngatijo nggih. Nggih, Ngatijo. Baik. Pertanyaannya nggih. Akhir kata tadi disampaikan kebaikan dari Allah, keburukan dari ulah manusia. Jadi keburukan itu tidak termasuk takdir atau bagaimana? Oh ya. Ya, begini Pak Ngatijo, seperti yang saya katakan, ini kan pertanyaan ini berangkat dari pemahaman panjenengan bahwa qadar ini sesuatu yang diputuskan Allah tentang kejadian-kejadian. Orang sering begitu. Saya katakan qadar, takdir itu tidak terkait dengan kejadian per kejadian. Misalnya sekarang kita sedang menyelenggarakan jamaah Zumiyah, itu tidak dicatat di sana tadi besok pada tanggal berapa sekarang? Tanggal 9
Maret 2021 jam 20 katakanlah itu ada kejadian sudah ditetapkan nanti akan muncul sesuai dengan qada Allah akan terjadi kejadian. Bukan itu. Bukan gitu kejadian itu. Qadar itu adalah ukuran. Kalau bahasa teknisnya sebenarnya ada waktu yang lain. Qadar itu adalah ukuran yang ditetapkan Allah. Ini bahasa baru nih, pengertian baru. Qadar itu ukuran yang ditetapkan Allah. Ukuran yang bersifat pasti, eksak. Ya. Yang diberikan Allah, disematkan Allah kepada segenap makhluk ciptaannya. Bilang ya, segenap makhluk ciptaannya berarti alam semesta. Yang dikaitkan dengan hukum kausalitas. Hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Jangan lupa itu. Sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Nah, Allah lalu jadi apa? Sebab tertinggi Allah itu. Allah itu sebab tertinggi, jangan dilupakan. Nah, kemudian di mana satu makhluk tertentu dengan ukuran tertentu, kalau berinteraksi dengan makhluk lain dengan ukuran tertentu pula, maka nanti akan menimbulkan kejadian baru, akan menimbulkan kualitas baru. Bahasa contoh yang gampang itu kalau spermatozoid itu kan makhluk bertemu dengan ovum, sel telur dari manusia, katakanlah spesifik manusia, ya nanti jadi itu kalau ukuran-ukuran untuk sehat, ya kan, anunya sehat, ukurannya sehat, ovumnya juga sehat, spermatozoidnya sehat, ketemu kan, udah jadi muncul hamil. Nah, manusia ditetapkan Allah qadarnya adalah 9 bulan 10 hari, udah nanti mewujud itu, muncul kejadian baru, kelahiran seorang anak manusia yang. Nah, kualitas barunya apa? Kualitas barunya muncul sehat walafiat, bukan cacat kan? Nah, kalau cacat, berarti ada ukuran-ukuran tadi yang tidak setara tadi itu. Ya, misalnya dia sudah ketemu, tapi ternyata orang tuanya sembrono ketika hamil itu makan sak penake, minum obat sak penake, apalagi minum nanas, ya kan, makan nanas. Ibunya senang nanas, makan nanas terus. Nah, sudah lumat itu janin di bayi itu hancur. Saya punya teman sekarang profesor itu anak pertamanya itu nggak diketahui dia sudah mati sekitar 1 bulan atau 2 bulan di perut ibunya itu. Mati. Nah, ternyata setelah dilacak dia sering pindah-pindah konsultasi kehamilan, sering minum obat yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kejadian baru. Apa kejadiannya? Anaknya tidak jadi lahir tapi mati di dalam rahim. Yang kedua, kualitasnya buruk tadi. Maksudnya lahir sehat menjadi tidak sehat. Itu qadar. Takdir itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah, pemberian ukuran. Nah, gitu. Yang diberikan Allah, yang bersifat pasti, yang diberikan Allah kepada segenap makhluk ciptaannya. Yang dikaitkan dengan hukum kausalitas. Di mana satu kejadian, satu makhluk tertentu dengan ukuran tertentu bertemu dengan makhluk lain dengan ukuran yang lain, maka akan menimbulkan kejadian baru atau kualitas baru. Kalau itu baik, maka itu namanya qadar yang baik atau takdir baik. Kalau itu yang buruk yang muncul, maka itulah yang namanya qadar buruk atau takdir buruk. Nah, begitu Pak Matijo. Jadi salah di dalam memahami itu. Kira-kira begitu Mas Abdul? Baik. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Wahmiati Hamid dari Goa. Alhamdulillah. Insyaallah. Pertanyaannya Ustaz, musibah itu terjadi karena ulah manusia, seperti gempa di Palu kemarin. Kejadian tersebut dikaitkan dengan perbuatan segelintir manusia di lokasi tersebut. Sebagai muslim, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Dan bagaimana cara menghilangkan trauma yang mendalam dari kejadian tersebut? Pertama, saya sudah pernah membuat tulisan untuk Suara Muhammadiyah dulu. Ya, itu kejadian di Palu juga tidak jauh berbeda dengan, tidak jauh-jauh dari konteks qadar Allah.
ketika terjadi das gitu kan, kita termasuk yang kena, mungkin keluarga kita ada yang kena, apa yang harus kita ucapkan? Kata Nabi, ucapkanlah qadarullah atau qadarallahu. Qadarallahu artinya itulah takdir Allah. Itulah wujud dari adanya ukuran-ukuran tadi yang saya katakan definisinya tadi. Satu makhluk tertentu bertemu dengan makhluk yang lain, maka menimbulkan gempa bumi. Nah, gempa bumi yang manusia tidak bisa memprediksi, ini kelemahan manusia di situ. Ya, kelemahan manusia di situ. Dia tidak mampu memprediksi. Sampai sekarang kan susah orang memprediksi ini. Gempa bumi agak susah. Ya, cuma gejalanya saja. Nanti ada sirine, apa kalau akan ada apa tsunami gitu kan. Itu hanya antisipasi saja. Tapi kejadiannya gempa bumi tidak bisa diketahui oleh manusia. Ya karena sangat dalam kejadian di dalam bumi itu. Itu apa toh? Itu kan lempengan-lempengan. Itu makhluk Allah. Lempengan Australia, lempengan Asia. Nah, itu bertemu kan, berinteraksi, tabrakan. Itu makhluk raksasa. Itu makhluk raksasa yang kita manusia ada di atasnya. Dia bergerak dengan sentuhan kecil aja, gerakannya sudah besar sekali. Dia yang paling hebat itu kalau skalanya sampai 9,9 skala Richter itu kan. Di Aceh itu kan sampai segitu. Oh, itu luar biasa itu. Nah, kemudian kalau dari tumbukan tadi itu kemudian bergesernya lempengan itu ke arah horizontal, ke kanan ke kiri gitu kan. Nah, itu kalau di laut dia tidak menimbulkan tsunami. Tapi dalam penelitian ahli, kalau lempengan tabrakan itu kok kemudian dia turun, naik dan ke bawah gitu kan, ke atas ke bawah gitu. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan tsunami. Dia turun, lempengan satunya turun ke bawah, maka dia membawa air laut ke bawah. Nah, fenomenanya apa? Orang-orang di pantai bilang, airnya surut. Nah, yang tidak ngerti malah seneng, malah lari-lari ke tengah laut. Nah, padahal tidak lama kemudian balik lagi itu, kembali keseimbangan dan dari bawah tadi balik ke atas lagi sambil melontarkan air tadi dengan kecepatan tinggi, kekuatan yang tinggi sekali. Itulah terjadi ombak yang sangat besar. Dan di Aceh itu katanya sampai setinggi pohon kelapa. Itu kan ada ahli tsunami Jepang yang terheran-heran. Belum pernah dia menjumpai peristiwa tsunami sebesar Aceh itu. Karena ada anak yang dia temukan, dia wawancarai, di mana waktu itu dia berada ketika kok dia selamat. Oh, dia nunjuk satu tempat di atas bukit. Wah, tinggi sekali itu. Nah, itu lontaran air sedemikian rupa. Jadi itu. Nah, oleh karena itulah maka manusia kemudian mendapatkan pelajaran dari situ. Oh ya, kalau ada gempa segera pergi. Atau kalau nggak ada pas ada gempa gimana? Harus bersembunyi di lemari atau di mana dia. Itu ada teknik-tekniknya. Orang Jepang itu sudah pandai karena sering terjadi gempa di sana, maka mereka sekarang berusaha untuk meminimalisasi korban-korban gempa. Kalau gempanya, tampaknya mereka sudah mengatakan nggak bisa dihindari karena kita hidup di daerah gempa, gitu kan. Kita hanya berusaha untuk meminimalisir. Maka teknologi dibuat sedemikian rupa untuk meminimalisir jatuhnya korban gempa. Nah, lalu apakah itu sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada pemberitahuan dari Allah dan Allah hanya memberikan isyarat-isyarat bisa terjadi. Kalau ada banyak kemaksiatan di situ dan sudah keterlaluan kemaksiatannya, bisa jadi kemudian tidak ada orang-orang baik-baik yang mengingatkan. Ya, maka akan terjadilah turunnya azab Allah yang nanti kalau itu azab itu menimpa orang-orang zalim. Yang terkena nanti tidak hanya orang yang zalim itu, tapi juga orang yang baik-baik yang beriman. Nah, kita lihat di Palu kan begitu. Itu peristiwa yang luar biasa bagaimana kita bisa menyaksikan, membayangkan Korun dulu itu tenggelam dengan hartanya di zaman Fir'aun dulu itu, Nabi Musa. Itu seperti itulah, seperti di Palu itu. Nah, alhamdulillah kita itu dengan teknologi IT yang canggih ini kita bisa mendapatkan berita, gambaran seperti apa, video berjalan kan itu. Bagaimana tanah itu bisa lembut,
kemudian berjalan dan komplek perumahan wilayah yang luas itu dalam waktu detik saya hitung tik 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 tik, ya Allah, habis semuanya, habis masuk ke dalam bumi. Dan konon katanya di situ tempat macam-macam kemaksiatan itu, ada aktivitas homoseksual, gay dan seterusnya. Betul ya Bu Wahmi ya, Habib ya, Wahmiati ya? Betul. Iya. Iya, Wah betul. itu, Jadi, iya, itu seperti itu yang saya baca, ya Allah gitu kan. Nah, saya yakin di situ ada orang baik-baik yang kena juga kan itu kan. Itu kan luas wilayah gempanya di Palu itu. iya. Iya, ada orang beriman yang kena juga kan akhirnya itu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi gempa itu? Yang pertama tentu saja adalah sikap sabar, wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Minal anfusi, kehilangan jiwa, kehilangan harta dan seterusnya, itu bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang akan datang insya Allah nanti saya akan memberikan materi tentang hakikat ujian itu. Oke, itu. Begitu Bu Hamiati, oke. Iya, Yang dapat makasih. kami sampaikan. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Lili dari PDA Batang, Jawa Oh, Tengah. Batang. Ya, Batang, Jawa Tengah ya, Pekalongan ya. Bu Lili. Monggo Bu Lili. Pertanyaan Ustaz, biasanya kita kalau mendapat kebaikan-kebaikan Iya, Pekalongan ya, Batang. Oke. pertanyaannya, Ini pas hujan ini, Ustaz. Batang pas hujan terus ini. Ya, hujan, ya. Kalau itu hal yang baik ya dari Allah. Ya. Biasanya kan kayak gitu. Iya. Gimana Bu ya? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Ustaz, biasanya kalau mendapat kebaikan-kebaikan itu dikatakan nikmat, tapi kalau hal-hal yang buruk biasanya dianggap musibah. Bagaimana pandangan seperti ini? Ya, dirubah pandangannya. Dirubah Bu. Jadi yang hasanah tadi itu nikmat, ada karunia kan. Fadlu minallah, keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Itu ya, itu kebaikan. Macam-macam lah wujudnya kan, termasuk tadi yang saya sampaikan di awal ceramah tadi, hidayah. Gitu. Hidayah yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan satu nikmat. Ya. Tapi ingat nanti ada sesi sendiri, saya akan berbicara tentang hidayah, Pak Pur. Ya, itu, tapi sendiri Bu, ya sendiri Pak, itu sendiri. Nanti fokus kita tentang hidayah itu seperti apa? Apakah Allah itu adil tidak? Nah, kan itu kan. Ternyata kalau kita perhatikan kesimpulannya Allah itu maha adil. Semua manusia sudah diberikan hidayah. Dan hidayah itu merupakan satu kenikmatan. Kenikmatan. Ya, itu. Nah, itu klasifikasi yang salah. Jadi musibah selama ini konotasinya adalah sesuatu yang buruk. Padahal makna bahasanya, lughawinya, dia adalah sesuatu yang menimpa manusia. Dan yang menimpa manusia bisa yang buruk dan bisa juga yang baik. Seperti firman Allah tadi itu. Ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Nah, itu kita mencoba untuk meletakkan Allah dalam posisi mulia, kemuliaan. Ya, jadi wajar saja kalau Allah itu menyatakan yang baik itu dari Allah loh. Ya, jangan lupa, bukan dari kamu loh. Kalau kamu sekarang kaya, sekarang kamu pintar, ya, sekarang kamu punya jabatan tinggi, ya jangan lupa itu ya, punya tubuh yang atletis dan seterusnya, cantik. Itu dari Allah, bukan dari kamu. Itu harus disadari betul itu. Ya itu. Tapi kalau yang buruk-buruk, itu dari kesalahan kamu sendiri, karena kelemahan kamu, karena memang kamu telah berbuat salah dan seterusnya. Itu. Ya, itu musibah yang buruk. Yang tadi Allah menyebutnya sayyi'atin, keburukan apapun. Jadi itu ya, sekarang dirubah. Di mindset kita harus kita rubah, memahami kita, musibah tidak semata-mata konotatif negatif, tapi juga ada positif. Ngaten Bu Lili, matur nuwun pertanyaannya. Nggih, matur nuwun, Ustaz, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung juga Ustaz dari pertanyaannya Ibu Lili tadi dari Pak Bagio, ini bertanya juga. Nah, Pak Bagio dari Depok, Sleman. Nah,
apakah ada musibah yang menyenangkan? Apakah ujian yang baik termasuk musibah juga, Ustaz? Iya. Nah itu tadi nyambung penjelasan terhadap Bu Lili tadi kan. Kalau Pak Bagja tadi mencermati apa yang saya sampaikan, iya Pak. Nah, jadi musibah itu ada yang baik, ada yang buruk. Begitu juga ujian itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kan persepsi manusia itu kan musibah mesti buruk, ujian mesti buruk. Tapi tidak begitu. Ya, nanti diikuti materi saya berikutnya nanti yang diatur oleh Pak Pur nanti tentang ujian, hakikat ujian. Itu nanti monggo Pak Bagio ikuti ya, itu nanti akan menjadi lebih jelas. Oh ternyata seperti itu. Oke, monggo sekarang dirubah ya mindset kita rubah. Ini sudah Pak Bagio, matur nuwun. Gimana? Ada lagi? Ini, pertanyaannya menyambung dari pertanyaan jawaban tadi tentang adil dalam ujian ini, Ustaz. Dari Ibu Isya dari Banten. Nah, wah, dari Banten, Masya Allah. Ibu siapa ini? Ibu Isya dari Isya. Banten. Ya, bisa dimunculkan ini? Ya. Ibu Isya. Ya, bisa dimunculkan? Apakah masih bersama Ibu Isya? Iya. Oke. Sebentar. Insya Allah. Iya. Saya ini alumni COVID nih. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah sembuh Bu ya. Alhamdulillah sudah 2 bulan. Bentar, saya lagi ini recovery ya Bu ya. Recovery ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah berkenalan dengan COVID ya. Ya, yang lainnya belum. Oke, alhamdulillah. Gimana Bu Isya Ikaswati dari Banten? Bantennya mana Bu? Tangerang atau mana Bu? Serang. Oh, Serang. Serang. Ya. Kebetulan kami ini memang banyak di sini teman-teman di PWA juga yang sekarang itu terpapar dan alhamdulillah sudah ikut di ini nih di pesantren COVID ini. Bagi kami memang ini sebuah pencerahan dan penyemangat hidup barangkali. Cuman kadang saya tuh sebagai barangkali ini agak menyimpang dari COVID ya yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Kadang saya sebagai orang yang sudah tua gitu barangkali sekarang ditinggalkan putra-putra yang sudah semua berumah tangga. Kadang ada perasaan sedih gitu. Saya sepertinya saya kadang menuntut gitu. Suka pengen dimanja seperti dulu kami memanjakan anak-anak gitu. Apakah saya salah gitu? Sikap saya seperti itu. Kadang-kadang saya suka sedih gitu tuh. Di saat seperti kami membutuhkan teman, membutuhkan untuk berbagi gitu, anak-anak jauh gitu. Nah itu barangkali Pak Ustadz mohon bagaimana kadang saya tuh tidak cukup dengan ngaji, dengan yang lain-lainnya gitu. Sedih aja tuh bawaannya. Dulu Pak Pur tuh sampai saya pernah nangis lah di pengajian ini, saya sampai pernah menangis gitu. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Saya kadang untuk menguatkan hati saya ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari Banten. Alhamdulillah ada Ibu Ketua PWA juga sudah hadir di sini, Ibu Imaknya. Oh iya. Kemudian teman-teman juga ada yang hadir dari Banten. Insya Allah mudah-mudahan ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kami. Penyemangat kami di saat kondisi kami sedang ya agak-agak kalau down sih enggak gitu, cuman agak-agak sedikit sedih lah gitu, itu yang kami bayangkan seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Pur semuanya, teman-teman di Jogja. Terima kasih. Tadi ada, maafnya tadi Mas Abdul katanya ada keadilan tadi, apa itu Mas Abdul? Itu pertanyaannya, kadang ada perasaan tidak adil kalau saya terus-menerus diuji dalam kesedihan. Bagaimana menghilangkan perasaan seperti itu, Ustaz? Iya. Baik, terima kasih Bu Isya ya, Bu Isya. Iya. Jadi gini, kita sebagai seorang Muslim kan diajari oleh Allah untuk selalu berhusnudzon, berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya kan gitu. Ya karena tadi itu kelemahan kita.
yang tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok itu. Salah contoh yang bahkan tidak bisa mengetahui bahwa mata dari nafsun fi ai ardin tamutu. Fi ai ardin tamutu. Di bumi mana ya kamu akan mati. Nggak ada yang tahu itu. Itulah kelemahan atau dhaifan kita sebagai manusia yang makhluk yang pintar itu tetap punya sisi lemah gitu kan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita letakkan itu dalam posisi karena kelemahan itu, maka kita kadang-kadang tidak bisa menemukan mana qadar yang baik, mana qadar yang buruk. Padahal itu sudah terbentang di depan kita, kelemahan itu. Tapi kalau kita bisa menemukan kelemahan itu, ya, dan kita ternyata, oh ada ukuran-ukuran yang baik yang disiapkan Allah yang untuk membuat hati kita tenang. Nah, maka kita lihat di dalam firman Allah dalam kitab suci itu. Pertama, oh ternyata hal-hal yang nggak mengenakan itu ujian dari Allah. Walana peluanakum bisa minal khaufi, rasa takut, rasa khawatir, ya, al khauf terutama ini. Ibu udah ditinggal putra putrinya yang udah besar, berkeluarga, keluar semua, tinggal sendirian di rumah sendiri atau masih ada bapak, Bu? Dengan bapak, alhamdulillah bapak hadir juga di sini. Oh alhamdulillah. Iya. Nah kan iya. itu kan berdua. Iya. Jadi ibu tidak sendirian. Banyak yang tinggal berdua saja. Contohnya siapa? Saya sendiri. Loh, anak saya 3 semua udah pergi dari rumah. Nah, rumah saya berdua saja di rumah. Kan itu satu, kan jadi tidak sendirian. Itu untuk apa? Membuat kita menjadi lebih berbahagia. Oh, ternyata saya tidak sendiri toh. Merasakan seperti itu banyak. Lalu sikap kita apa? Nah, ingat kalau hati kita tidak tenang, ada firman Allah, Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa 2 makna. Pertama, zikir lisan, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah yang baik-baik yang diajarkan oleh Nabi itu banyak sekali, kita baca ulang-ulang itu banyak tuh. Yang kedua, mengingat. Ya, zikir artinya mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah. Ya, termasuk juga menyadari, oh ini ujian dari Allah. Tadinya saya sendiri, ketemu bapak, ya, kemudian beranak pinak, akhirnya sendiri lagi. Itulah proses hidup manusia. Ya, pada akhirnya tidak terhindarkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan mati. Sebelum mati, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dengan segala variasinya, okay? Sebagai fitnah. Fitnah itu apa, Bu? Fitnah, menurut Allah, ujian. Fitnah itu bahasa Arab, artinya ujian. Bukan menyebar-nyebar berita yang tidak benar tentang seseorang. Bukan itu. Yang dalam bahasa Indonesia begitu kan. Tapi di Arab sana, bahasa Arab fitnah itu artinya ujian. Jadi buruk dan baik itu dibuat oleh Allah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Ini surat Al-Anbiya ayat 35. Ya, panjenengan catat. Al-Anbiya 35. Dan ilaina turja'un. Padahal kepada kami Allah lah kalian akan dikembalikan. Cuma dikembalikan begitu saja? Ya tidak. Dikembalikan dengan membawa rapot hasil ujian. Nah, lalu gimana? Klasifikasinya ada 4. Ada 4 ya, Bung. Ada 4. Yang 1, apa itu? Orang yang lulus diuji buruk dan baik oleh Allah. Kriteria lulusnya gimana? Dia tetap terjaga keimanannya, tetap terjaga amal solehnya. Itu yang jadi parameternya. Itu 1. Yang kedua, ada jenis manusia yang dia gagal total. Nggak lulus, diuji buruk, nggak lulus, diuji baik, nggak lulus, ya Allah. Kembali kepada Allah dalam keadaan membawa hasil yang kayak gitu, merah semua. Nah, yang ketiga,
ada yang diuji buruk dia lulus, tapi begitu dapat kebaikan diuji baik, Masya Allah gagal total. Imannya dan amal solehnya nggak karu-karuan. Contohnya apa? Itu banyak. Itu anggota DPR, ya DPRD, bupati, wali kota, gubernur, sampai menteri loh. Mereka dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala loh. Gajinya bertambah, oh Masya Allah. Dan banyak yang mencari begitu kan. Tapi akhirnya berakhir di penjara, masuk penjara, korupsi. Bahkan ada yang mati di penjara. Naudzubillah. Nah, yang keempat adalah yaitu orang yang diuji buruk dia nggak lulus, tapi begitu dikasih kebaikan, diuji baik, Masya Allah dia lulus. Ya, ingat akan dia bersyukur pada Allah, ya Allah telah dientaskan dari keburukan, lalu dia beriman betul-betul dan beramal soleh. Nah, jadi itu Bu. Jadi sekali lagi ada banyak orang yang bisa seperti mendengar. Kemudian yang kedua, ingat selalu pada Allah. Ala bidzikrillahi. Monggo Quran, ya, baca Quran di situ. Dan jenengan kok kesepian? Oh, di situ ada Allah, kok jenengan kesepian gimana? Ya, berarti kan menganggap bahwa Allah tidak ada. Tapi kalau Allah ada, nggak kesepian kita itu. Ini orang sering salah. Sendirian, dia menganggap dia sendirian. Loh, oh, dia ada dua itu. Nah, gitu. Ada dua orang. Yang ketiga Allah. Ya, bahkan sebenarnya ada yang ketiga bisa setan kan itu kan. Tapi sebenarnya Allah selalu memperhatikan itu. Nah, ada Allah di situ. Begitu seterusnya, insya Allah tidak kesepian. Dan toh pada akhirnya semua tidak bisa menghindar dari takdir Allah kan. Apa qadar Allah? Manusia ada batas waktunya. Ya kan? Batas waktunya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Kapan matinya itu Allah yang tahu. Dan kita hanya berusaha untuk menghindari bagaimana supaya kita tetap sehat sehingga kita sampai titik yang terjauh dari batas waktu yang diberikan oleh Allah. Mungkin umur 100 tahun, 125 tahun. Tapi dalam kenyataannya kan nggak enak juga umur tua-tua kayak gitu kan. Maka iya, maka Nabi kan selalu berdoa pada Allah itu. Ya, jadi bagaimana bisa wafat dengan husnul khotimah. Nggih, pangaten Bu Isa. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf nih, kadang kita kalau misalnya sedang berobat ya, itu berdua dengan Bapak, sama-sama sudah tua. Kadang dokter itu suka, Ibu dengan siapa? Dengan Bapak. Kenapa bukan dengan yang muda, dengan anak? Kalau Bapak sama-sama tua, nanti kalau Ibu jatuh dua-duanya. Nah, kadang ya mungkin hal-hal yang seperti itu bukan kita menyepelekan gitu, bukan. Kadang-kadang itu yang membuat ya Allah kami ini ya betul yang seperti Pak Ustadz sampaikan tadi. Kami selalu berpegangan tangan segala sesuatu ya berdualah sama-sama sudah tua gitu. Ya sangat manusiawi lah Bu, ya sangat manusiawi. Ada keluhan gini itu manusiawi. Tapi kan tidak sampai kemudian dramatis, drastis dan seterusnya. Enggak, karena kita sudah punya pegangan supaya nggak bingung. Ya kan gitu. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah, Al-Quran. Itu banyak. Bisa memberikan kita ketenangan ya. Seperti itu. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Isya. Berikutnya pertanyaan terakhir dari Pak Nur Hadi, Wonosari, Gunung Kidul. Pak siapa Pak? Nur Hadi. Oh iya. Pertanyaannya, Muhammadiyah cenderung ke aliran Qadariyah atau Mu'tazilah? Nah, yang kedua, saya pernah mendengar istilah yang berhubungan dengan takdir, yaitu al-kasbu. Apa maksud dari istilah itu, Ustaz? Iya. Pak sini tadi Pak siapa? Mas Aldo? Nur Hadi ya? Ya. Kalau di tengah-tengah pembicaraan saya tadi ini ada Pak Nur Hadi dari Gunung Kidul ya, bahwa ada teori-teori lama kan itu kan tentang qadar itu. Ada teori Jabariyah. Jadi manusia itu makhluk itu hanya wayang, dalangnya Allah. Kalau Allah nggak bergerak ya manusia nggak bergerak. Nah, itu mereka punya dasar dari Quran juga ada. Tapi itu hanya itu aja.
Ya, tapi ada dasarnya yang dipakai. Itu lalu muncul qadariyah itu, reaksi, respon terhadap jabariyah. Setuju mereka. Ya, manusia itu fokusnya pada manusia, itu kan. Nah, manusia punya diberi kemampuan oleh Allah gitu. Makanya dia berjalan sendiri. Nah, istilahnya gitu. Nah, itu ya, maka ada teori kasab. Itu Asy'ariyah itu Abdul Hasan Al-Asy'ari ya, yang menyampaikan itu. Lalu diikuti kalau di Indonesia, maafnya itu warga Nahdien ya, warga NU itu dari sisi akidah adalah Asy'ari. Ya, termasuk dalam hal ini dia sangat mendukung teori kasabnya. Kasab itu usaha. Al-kasbu itu kasab itu usaha. Ya, sebenarnya di HPT itu juga ada al-kasbu itu disebutkan. Abdul mungkin pernah belajar itu ya tentang iman al-iman, kitabul iman itu. Ya, itu kasab. Jadi tampaknya memang Muhammadiyah ini ada kecenderungan ke situ, ke Asy'ariyah itu. Ya, kalau menyebut namanya kasab itu, kalau Jabariyah tidak, Qadariyah tidak, tapi nampaknya ke arah Asy'ariyah gitu kan. Itu. Sebab saya juga memberikan kajian rutin tentang tarjih itu ya, sudah melewati pembahasan tentang kitabul iman dan tamat. Tapi saya menjelaskan yang lain gitu kan. Itu saya jelaskan seperti ini, tapi saya memberikan penjelasan tambahannya itu. Bahwa kalau hanya semata-mata itu masih belum sempurna menurut saya itu. Maka saya mencoba melihat dari pendapat ulama-ulama yang lain itu ternyata ada ulama-ulama yang berbeda pendapat. Yang kemudian saya menetapkannya, wah ini enaknya ini supaya gampang menyebut, saya menyebutnya teori integral. Bahasa Arabnya Nadhoriyatut Takamul. Ini dari Ustaz Ridwan Hamidi loh itu. Saya konsultasi itu. Ya, teori integral itu apa Ustaz Ridwan Hamidi? Betul nggak ini? Nadhoriyatut Takamul atau an-nadhoriyatut takamuliyah. Ternyata dua-duanya dibetulkan oleh Ustaz Ridwan Hamidi. Nah, maka saya mantap menggunakan teori integral itu. Jadi melihat firman Allah, sunnah Rasulullah, dan fakta-fakta ilmiah yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan manusia yang sifatnya kumulatif itu dalam satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Okay. Nah seperti itu. Makasih Pak Nur Hadi, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Itu adalah pertanyaan terakhir di kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hadi Rahman atas pemberian materi dan jawaban dari berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih. Betul. Semoga cepat dapat jodohnya ya. Amin. Itu Bu Isa didoakan itu Mas Abdul itu Bu Isa. Insya Allah. Iya itu perlu carikan jodohnya itu Bu. Boleh. Tidak jomblo sendirian terus itu. Boleh. Bontot saya masih single kok. Loh Mas Abdul itu. Iya. Dulunya lulusan Mucil di Jalan Tapan. SMP-nya di Jogja. Ya, siapa tahu kan ketemu kan jadi ini produk Zoom-nya pesantren COVID. Siapa tahu loh Pak. Yang memfasilitasi Ustaz. Wah iya betul Bu. Oh Mbak Ria. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kajian kita malam hari ini. Ada pelajaran-pelajaran baru sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.